Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi dengan NIM 22241008 dari kelas B243A. Saya dari Universitas Pelita Bangsa dengan program D3 Akuntansi. Nah, di pembuatan video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan bisnis dengan metode BMC dan juga bisnis plan. Sesuai dengan judulnya, yaitu Universe Diffuser Home Fragrance and Decor. Langsung ke pengertian dari reed diffuser itu sendiri. Nah, reed diffuser sendiri adalah pengharum ruangan berupa cairan aroma dalam botol kaca yang diserap oleh stick, rotan ataupun fiber melalui kapilaritas, lalu menyebarkan wangi ke seluruh udara secara alami tanpa penggunaan listrik ataupun api. Oke, kita masuk ke latar belakang dari pembuatan atau perencanaan bisnis ini sendiri. Yang pertama adalah kesadaran mental yang meningkat. Jadi, masyarakat modern ini semakin peduli pada kesehatan mental dan juga kenyamanan ruang yang cantik ataupun estetik. Yang kedua adalah produk aromaterapi konvensional itu memiliki resiko, contohnya seperti lilin atau diffuser elektrik yang memiliki keterbatasan seperti resiko api, listrik, ataupun bahan kimia tertentu. Yang ketiga adalah reed diffuser ini sendiri adalah produk yang aman, estetik, dan juga tahan lama. Jadi dapat digunakan menjadi solusi yang praktis. Kemudian tren dekorasi yang minimalis dan juga self care menjadikan reed diffuser ini relevan sebagai produk pemenuh gaya hidup. Next, masuk ke rumusan masalah. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana sih peluang pasar dari pengharum ruangan estetik di Indonesia yang sedang berkembang ini. Lalu bagaimana strategi pemasaran digital yang efektif untuk produk gaya hidup di media sosial. Next, masuk ke tujuan dari rancangan bisnis ini sendiri. Yang pertama adalah merancang bisnis reed diffuser dengan kualitas aroma premium dan juga desain yang estetik ataupun cantik dan menarik. Lalu menyusun rencana operasional dan finansial secara terukur sehingga dapat dijadikan sebagai panduan bisnis yang berkelanjutan. Lalu masuk ke gambaran usaha. Nah, untuk nama usahanya sendiri adalah Universe Diffuser dengan slogan Home Fragrance and Decor. Usaha ini masuk ke usaha mikro reed diffuser dan paket gift box untuk hampers. Lalu, alasan pemilihan usaha ini adalah karena produk yang sederhana, jadi hanya pencampuran bahan cair dan juga pengemasan yang sederhana seperti itu. Lalu produknya juga tahan lama, tidak cepat rusak ataupun basi. Lalu punya potensi yang besar juga sebagai hadiah yang cantik ataupun estetik seperti pada acara wisuda, pernikahan ataupun ulang tahun. Lalu target pasarnya sendiri adalah mahasiswa atau pekerja kantoran. Lalu pecinta dekorasi rumah yang minimalis. Lalu juga pemilik kafe, salon ataupun spa yang menciptakan suasana ruang yang nyaman. Lalu kita masuk ke analisis usaha dengan bisnis modal Canva atau BMC, yaitu alat yang digunakan untuk menggambarkan model bisnis secara sederhana dalam satu halaman. Yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan. Jadi, segmen pelanggan dari bisnis ini sendiri adalah mahasiswa yang membutuhkan produk yang estetik ataupun cantik dengan harga yang terjangkau. Jadi, cocok untuk anak kos, untuk di kos, atau sebagai hadiah wisuda. Lalu untuk kerja kantoran atau WFH yang menginginkan suasana kerja yang nyaman, fokus, rileks dengan aroma ruangan. Lalu pembeli hampers ataupun kado. Jadi produk reed diffuser ini sangat populer sebagai hampers ulang tahun ataupun hampers pernikahan atau acara-acara tertentu. Jadi segmentasi dari produk ini sendiri pasarnya luas, mulai dari individu maupun kelompok sosial. Lalu yang kedua adalah block value
value. Yang kedua adalah value propositions. Yang kedua adalah value proposition atau proporsi nilai. Yang pertama adalah tentunya kita menunjukkan value aroma premium yang unik. Jadi kita melakukan formulasi parfum khusus yang berbeda dengan produk massal. Lalu desain botol yang minimalis, estetik, cocok untuk dekorasi rumah modern. Lalu dengan harga yang terjangkau, menjangkau mahasiswa dan juga pekerja muda. Lalu yang ketiga adalah channel atau saluran distribusi. Jadi saluran distribusi kita ini melalui marketplace atau penjualan secara online seperti itu, seperti melalui Tokopedia ataupun Shopee. Jadi jangkauannya ini cukup luas dan mudah diakses. Lalu melalui media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Jadi kita fokus pada konten visual. Kemudian melalui bazar kampus ataupun komunitas. Jadi penjualan langsung ini juga menunjang membangun brand yang awareness gitu. Lalu yang keempat adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Tentunya untuk membangun hubungan dengan pelanggan, kita memberikan penawaran-penawaran yang menarik seperti promo bundling nih, paket hemat untuk hampers atau pembelian dalam skala yang banyak. Jadi harganya lebih murah dibandingkan pembelian satuan. Lalu kita juga ada diskon refill nih untuk pelanggan-pelanggan lama agar tetap membeli isi ulang di toko kita gitu. Lalu kita juga memberikan konten edukasi self care. Jadi memiliki nilai tambah melalui tips relaksasi dan juga dekorasi. Yang kelima adalah revenue stream atau sumber pendapatan kita. Nah, sumber pendapatan kita sendiri atau sumber penjualan kita ini terfokus pada starter kit, yaitu paket treat diffuser yang lengkap seperti botol, fiber, serta cairannya. Terus kita juga menjual refill cairan nih dengan penjualan isi ulang untuk pelanggan lama atau langganan kita. Terus kita juga menyediakan souvenir custom. Jadi untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, wisuda ataupun seminar itu kita bisa memberikan pelayanan custom gitu sesuai dengan request dari pelanggan. Lalu next yang keenam adalah key activities atau aktivitas utama kita. Tentunya kita melakukan riset aroma nih. Jadi menciptakan aroma baru, varian baru yang sesuai dengan tren pasar yang sedang terjadi seperti itu. Jadi tidak ketinggalan. Kita juga melakukan quality control pengemasan. Jadi menjamin bahwa kemasan botol kita ini aman dan juga tetap cantik. Lalu yang ketiga adalah pemasaran digital. Jadi kita fokus untuk pembuatan konten visual, mengelola marketplace dan juga interaksi dengan pelanggan. Jadi aktivitas utama fokusnya ini pada inovasi produk dan juga pemasaran yang kreatif. Yang ketujuh adalah key research atau sumber daya utama. Nah, sumber daya utama kita tentunya dengan formula aroma yang unik. Jadi kita melakukan diferensiasi produk dari kompetitor ataupun pesaing kita. Yang kedua, supplier parfum dan juga bahan baku. Jadi kita tetap menjamin kualitas serta ketersediaan bahan baku. Lalu kita juga melakukan database pelanggan untuk strategi pemasaran ulang atau repeat order. Lalu yang kedelapan adalah key partnership atau mitra utama. Jadi kita tentunya bekerja sama dengan supplier bibit parfum sebagai penyedia bahan utama kita. Lalu yang kedua adalah pengrajin stick fiber untuk mendukung kualitas penyebaran aroma serta tampilan dari reed diffuser ini sendiri. Yang ketiga adalah jasa ekspedisi. Jadi dengan bekerja sama dengan jasa ekspedisi, kita ini memastikan bahwa produk kita ini aman dan tepat waktu untuk sampai ke pelanggan. Lalu yang kesembilan adalah cost structure atau struktur biaya. Jadi struktur biaya kita terfokus pada biaya bahan baku berupa cairan parfum, stick fiber, serta botol kaca.
Lalu untuk kemasan yang estetik, contohnya seperti kotak gift box, bubble wrap, dan juga label. Lalu untuk promosi digital melalui iklan Instagram ataupun TikTok dengan konten-konten visual. Jadi biaya utama kita ini terkonsentrasi pada produksi dan kemasan sesuai dengan usaha mikro. Oke, next masuk ke analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari bisnis itu sendiri. Yang pertama tentunya dengan modal yang relatif kecil. Jadi usaha ini tidak membutuhkan mesin besar ataupun pabrik seperti itu. Lalu untuk modalnya sendiri hanya membutuhkan kisaran 5-10 juta untuk pembelian bahan baku, botol, stick fiber, dan juga kemasan. Jadi usaha ini lebih mudah dijalankan oleh mahasiswa ataupun wirausaha pemula. Lalu programnya, lalu produk yang instagramable ataupun estetik dengan botol yang minimalis dan kemasan gift box yang menarik perhatian di sosial media. Lalu dengan konten-konten visual seperti di TikTok ataupun Instagram ini cocok untuk dipasarkan gitu. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan dari bisnis ini sendiri. Yang pertama adalah brand baru. Jadi untuk Universe Diffuser sendiri belum dikenal secara luas karena ini kan brand baru ya, tentunya akan membutuhkan waktu untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan ataupun konsumen, dan pelanggan cenderung akan lebih memilih produk yang sudah mapan, sehingga strategi marketing kita ini harus kuat. Lalu opportunities atau peluang. Nah, peluangnya sendiri adalah memiliki pasar yang luas gitu. Dengan marketplace dan sosial media membuka akses ke jutaan calon konsumen tanpa batas geografis. Dan juga tren belanja online yang kita tahu bahwa semakin hari semakin meningkat gitu, terutama di kalangan mahasiswa dan juga pekerja muda. Terus tren hampers juga meningkat. Dengan Red Diffuser ini sangat populer untuk hadiah wisuda, pernikahan, ataupun ulang tahun dan acara kantor. Jadi bisa dikatakan bahwa produk ini disebut sebagai souvenir premium dengan harga yang masih terjangkau. Lalu masuk ke threats atau ancaman, yaitu tentunya persaingan dengan harga produk pabrikan besar ya, karena brand yang sudah memiliki pabrik besar atau kapasitas produksi yang massal ini tentunya akan memiliki harga yang lebih murah. Lalu konsumen juga agak sensitif atau lumayan sensitif terhadap harga, sehingga usaha mikro ini harus menunjukkan diferensiasi, terutama di aroma yang unik, desain estetik, ataupun personalisasi. Lalu tren yang cepat berubah. Nah, produk gaya hidup ini kan tergantung atau sangat dipengaruhi tren dari media sosial. Jadi jika tren terus bergeser, maka permintaan produk kita sendiri bisa semakin menurun. Makanya usaha kita ini harus adaptif dengan inovasi aroma baru dan strategi pemasaran yang kreatif. Lalu masuk ke strategi pemasaran. Nah, pemasaran kita melalui konten visual yang estetik di Instagram ataupun TikTok dengan foto-foto yang cantik ataupun video-video pendek yang menarik seperti itu. Lalu penjualan daring untuk menekan atau mengecilkan biaya toko fisik seperti itu. Lalu kita juga punya program loyalitas seperti refill diskon untuk pelanggan yang lama, lalu bundling hampers untuk pembelian dalam skala besar. Lalu yang terakhir adalah dengan kolaborasi dengan influencer kampus ataupun komunitas dekorasi rumah. Lalu masuk ke strategi operasional. Nah, tentunya kita melakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas seperti bibit parfum dan juga pelarut yang dipastikan aman. Ketiga adalah dengan pengemasan yang aman, dengan botol kaca ditambah dengan bubble wrap seperti itu. Jadi produknya akan aman untuk sampai ke pelanggan. Jadi kita juga melakukan sistem stok kecil tapi berputar terus gitu.
agar menjaga cash flow kita ini tetap aman ya. Lalu kita juga melakukan monitoring kualitas aroma dan kemasan sebelum didistribusikan ke pelanggan ataupun customer. Lalu kita masuk ke proyeksi keuangan. Untuk modal awal sendiri dari bisnis ini sendiri adalah berkisar di 5-10 juta yang dialokasikan untuk biaya bibit parfum atau aroma yang premium berkisar di 2 juta. Itu dengan stok awal kurang lebih 100 liter, 10 liter cukup untuk kurang lebih 200 unit. Lalu untuk pelarut ataupun solvent misalnya DPG atau etanol itu berkisar di 1 juta untuk 20 liter. Lalu untuk pembelian botol kaca yang estetik itu di 2,5 juta untuk stok 100 botol dengan harga per botol itu 25.000. Lalu stick fiber atau reed sticks yaitu 500.000 dengan stok 1000 stick. Nah, harga per sticknya sendiri adalah Rp500 dengan stick per unitnya ini 10. Lalu kemasan gift box, label, dan bubble wrap sendiri di harga 2 juta dengan stok kurang lebih 100 box untuk di harga 20.000 per unit. Lalu untuk promosi awal, foto produk, iklan digital itu di harga 1 juta. Jadi total kisaran dari bisnis ini sendiri di 9 juta. Itu masih masuk di range 5-10 juta. Lalu masuk ke proyeksi pendapatan. Nah, harga jual dari produk ini sendiri adalah 75.000 per unit dengan detail sebagai berikut. Untuk bibit parfum dan juga pelarut itu di harga 20.000. Lalu untuk botol kacanya sendiri 25.000, stick fibernya sendiri 5.000 dengan 10 stick per unit. Lalu kemasan gift box itu 20.000 dengan total biaya produksi kurang lebih sebesar 45.000. Nah, margin keuntungan per produknya adalah 30.000. Itu berkisar di kurang lebih 40%. Lalu untuk target penjualannya sendiri adalah 100 unit per bulan dengan omset 7,5 juta. Maka laba bersih per bulannya berkisar di 3 juta per bulan. Lalu berikut adalah contoh produknya. Nah, itu adalah contoh produk yang cukup menarik ya, estetik dengan warna-warni dan stick yang berbentuk unik, cantik dengan bunga-bunga, lalu botol-botol yang kecil, minimalis, cocok juga untuk dijadikan pajangan. Nah, lalu kita masuk ke kesimpulan dari presentasi ini sendiri. Jadi kesimpulannya adalah usaha Unifresh Diffuser ini adalah bisnis yang berprospek cerah karena mampu menggabungkan fungsi pengharum ruangan dengan tren dekorasi yang estetik, didukung dengan modal yang kecil, resiko yang rendah, serta pasar yang luas, dan dengan rencana pengembangan berupa penambahan varian aroma, kolaborasi dengan toko bunga ataupun hampers, pembukaan sistem reseller, dan pembuatan konten edukasi aromaterapi untuk meningkatkan brand awareness. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Presentasi ini saya buat untuk pemenuhan tugas kuliah, mata kuliah kewirausahaan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.